Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim tentunya, kita sangat yakin sebagai seorang muslim, dua susunan kata ini alhamdulillah adalah kalimat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai saja di sebuah perusahaan ada seorang pimpinan yang mengatakan setiap kali bertemu dengan saya dan mengatakan terima kasih, saya akan selalu menambahkan payroll atau gajinya atau bonusnya, mungkin setiap pegawai tidak akan pernah berhenti untuk mengucapkan terima kasih. Tapi itu tidak akan terjadi di alam manusia. Karena kalau setiap saat dia mengatakan terima kasih bertambah gajinya, maka mungkin setahun 2 tahun kerja bisa menghabiskan uang perusahaan seluruhnya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Memang Allah itu zat yang maha kaya dan kalau memberikan balasan tidak ada lagi hisabnya, tidak ada lagi perhitungannya. Dan ini kemudahan yang luar biasa. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu mengatakan alhamdulillah. Dan nikmat terbesar teman-teman sekalian adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman ini kita jadi mengenal siapa Tuhan pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri. Dan juga kita jadi tahu tujuan kita kenapa ada di muka bumi ini. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan, mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dalam agama Allah dikenal dengan halal dan haram. Dan ini membawa pada kebahagiaan dan ini nikmat besar sekali. Karena di dunia kita punya panduan hidup yang benar dan juga di akhirat kita akan mendapatkan balasan di surga yang abadi sana. Oleh karena itu selalu bersyukur adalah bagian yang sangat baik yang harusnya kita jaga. Termasuk insya Allah hari ini teman-teman bisa kita berkumpul bersama-sama menghidupkan kembali majelis kita walaupun sebulan sekali untuk duduk bersama-sama membangun dan memperbaharui kembali pondasi agama kita, yaitu ilmu. Ini pondasi dasar. Kalau orang sudah berilmu maka akan mendatangkan iman, dan iman ini kalau sudah ada maka akan mengubah segala sesuatunya. Orang bodoh jadi pintar, penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, semua bisa berubah dengan adanya iman itu. Dan tidak ada iman kecuali adanya ilmu itu sendiri. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk terus menuntut ilmu agama. Sampai hembusan nafas terakhir pun kita dianjurkan untuk selalu belajar. Abu Yusuf rahimahullah, seorang murid Abu Hanifah yang sangat terkenal, seorang ulama besar. Bahkan di masanya itu Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad juga rahimahullah banyak belajar dari Abu Yusuf yang merupakan muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau di saat sudah akan meninggal dunia, pada saat lagi menghadapi sakaratil maut, sudah sangat lemas sebenarnya di atas ranjang. Kemudian dia bertemu dengan seorang temannya, lalu dia minta temannya itu mengajarkan kepadanya sebuah ilmu. Temannya mengatakan, Anda sudah di ranjang kematian, kenapa tidak syahadat saja? Dia mengatakan, saya sudah mengucapkannya. Dan demi Allah saya meninggal dalam kondisi memahami ilmu itu, lebih saya cintai daripada saya meninggal dalam kondisi saya tidak memahaminya. Lalu temannya mengajarkan hadisnya ini, ayatnya ini, dan dia berusaha menghafal walaupun dengan susah payah. Kata temannya, begitu selesai saya mengajarkannya dan saya sudah izin pamit keluar dari rumah, tiba di depan pintu rumahnya terdengar tangisan keluarganya karena meninggal Abu Yusuf. Begitu ciri khas seorang muslim, dia tidak akan membiarkan ada waktu-waktu hidup di dalam atau waktu-waktu dalam hidupnya yang berlalu tanpa belajar agama. Ini penting, harus kita memang memaksakan diri dan meluangkan waktu. Jangan teman-teman bilang saya belajar kapan saya mau atau kapan saya punya waktu, nggak bisa. Kata Nabi SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan muslim. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu kita berharap agar kita mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dipastikan akan diberikan dan dibalas 10 rahmat Allah. Ya, andai saja dibalik satu kali
atau 10 kali mengucapkan salam hormat diberikan 1 rahmat Allah sudah cukup. Tapi ini terbalik. Mengucapkan 1 kali salam hormat diberikan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, 40 amalan pelebur dosa. Kembali kita ingatkan bahwasanya dosa itu definisi, makna lainnya adalah pelanggaran. Di alam manusia pun para pelanggar-pelanggar itu pasti akan jelek namanya, ya, akan berkurang fasilitasnya, akan kurang percayaan orang padanya, dan tentu saja dia juga akan terganggu dengan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Seseorang menjadi staf di sebuah perusahaan, kemudian dia ugal-ugalan, tidak mau kerja, atau dia melakukan pelanggaran, datang telat, pulangnya pun buru-buru misalnya, tidak mengerjakan pekerjaan, maka ini sangat terancam. Nama baiknya rusak, dia tidak akan mendapatkan fasilitas maksimal di perusahaan, bahkan sangat terancam bukan cuma SP, tapi bahkan bisa di PHK gitu ya, dan itu akan mengganggu dia. Seperti itulah sebenarnya alam pelanggaran. Sekecil apapun dia akan pasti mengganggu kita. Nah, dalam agama kita namanya dosa. Ya, kita dianjurkan agar menjauhi itu, agar jangan sampai kita justru ya terkena fasilitas kita berkurang, nama kita jadi rusak. Ya, ketahuilah teman-teman sekalian, perkataan Ali radhiyallahu anhu ini sangat mulia. Beliau mengatakan sebenarnya Al-Quran sudah menginformasikan kepada kalian tentang semua sumber masalah kalian. Apapun masalah kita sumbernya satu saja, kata Ali radhiyallahu anhu, itulah dosa. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah apapun, kembali kepada masalah ini saja. Saya punya pelanggaran enggak sih dalam agama? Karena dijanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan jauh dari pelanggaran itu akan hidupnya bahagia. Jadi permasalahan datang itu, ujian datang itu biasanya memang karena adanya dosa-dosa yang terjadi. Sampai sebagian salaf mengatakan, saya mengetahui saya punya dosa pada saat saya melihat perubahan sikap dari pasangan hidup saya, kemudian tikus yang ada di rumah saya, dan perubahan tunggangan sikap kuda di masa dulu, tunggangannya kuda atau unta, itu tiba-tiba jadi nggak nyaman saya tunggangi. Jadi memang banyak perubahan-perubahan terjadi itu karena pelanggaran dosa, ya, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, kalau kita tidak melanggar, apa masalahnya gitu? Sementara kita diberikan solusi dalam Islam. Andai saja kita ini sebagai orang muslim atau orang mukmin nggak boleh makan enak, nggak boleh pakai baju yang nyaman, nggak boleh punya jabatan, nggak boleh punya harta, nggak bisa menikmati biologis yang halal dengan pasangan misalnya, nggak bisa punya keturunan, apalah semuanya serba tidak bisa. Wajar kita melanggar. Ini semuanya bisa, ya kan gitu. Ada istilah halal dan haram. Orang yang mau melampiaskan biologisnya, yang haram zina, yang halal nikah. Lalu kenapa enggak pilih nikah? Kenapa harus zina? Gitu kan? Orang zina itu pasti semua ketakutan, akhirnya berpengaruh pada kualitas spermanya yang nanti akan jadi bibit manusia, sel telur yang merupakan kantong manusia. Biologis juga secara medis terganggu kalau orang ya terbebani. Kalau hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir enggak jelas statusnya. Kalau kita bicara dalam agama kita, enggak ada nisbat nama, nasab, tidak ada warisan, tidak boleh jadi wali anak perempuannya menikah, banyak hukumnya. Sementara nikah itu 5 menit. Kalimat akad yang diucapkan oleh wali perempuan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Kemudian dia pun mengatakan saya terima nikahnya, ada 2 saksi, ada maharnya, selesai. Boleh biologis, bahkan dijanjikan pahala yang sangat besar, kan gitu. Lalu kenapa harus ke bab pelanggaran sementara ada solusinya? Kalau Allah bebankan kepada kita syahwat, kemudian kita memang bergejolak dan kita harus lampiaskan itu. Karena tidak ada populasi manusia tanpa interaksi ketemunya sperma sama sel telur. Itu sudah umum, kecuali mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu satu-satunya manusia yang seperti itu. Dan itu Allah jadikan sebagai mukjizat. Maka mungkin wajar orang melanggar. Tapi ini kan diberikan solusinya. Lalu kenapa tidak memilih yang dibolehkan? Di saat Allah haramkan babi, nggak boleh makan babi. Allah jadikan yang gantinya banyak, sapi, ayam, kelinci, semua hewan air, banyak gantinya gitu. Jadi di saat Allah haramkan khamar, minuman keras atau narkotika yang bisa memabukkan, semua penelitian ilmiah menunjukkan itu adalah buruk untuk merusak akal, merusak jiwa dan segala macam. Ada solusinya, ada susu, ada air putih, ada madu. Kenapa harus yang haram gitu ya? Nah ini yang sedang kita bahas sebenarnya tentang masalah
Bahayanya dosa itu. Ya, karena efeknya berbahaya, pelanggaran itu berbahaya. Ini dulu pondasi bahasanya. Kalau kita fahami ini teman-teman, kita akan harus lebih hati-hati. Dan setiap orang di antara kita lebih faham pelanggaran apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, sehingga dia berhati-hati dalam masalah itu. Ya. Nah di sini di buku ini Syekh Mahmud coba datang karena pelanggaran itu umumnya orang lakukan. Maka beliau mengatakan ada 40 amal menurut beliau susunannya, walaupun mungkin lebih dari ini. Ada yang bisa melebur dosa-dosa itu. Kita sudah membahas yang pertama adalah taubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah, dan yang kedua istighfar. Ini pernah kita bahas dan kita kalau tidak salah menjadikannya sebagai satu bahasan. Ya. Dan sebagaimana Ali mengatakan tadi radhiyallahu anhu, sesungguhnya sumber masalah kalian adalah dosa dan solusinya adalah istighfar dan taubat. Ya, itu solusi terbaik untuk keluar dari semua permasalahan. Kalau teman-teman melakukan satu pelanggaran dan akhirnya pelanggaran itu terbongkarlah, gitu kan? Allah SWT punya cara membongkarnya misalnya, sehebat apapun kita mengemasnya. Kalau kita tidak melakukan itu fitnah, tidak usah khawatir. Allah punya cara untuk membela kita. Tapi kalau kita melakukannya, jangan justru sengaja membela diri, ya, atau defense biasanya orang bilang gitu. Tapi dia bagaimana caranya menjadikan itu sebagai bahan introspeksi diri. Solusinya cuma satu, mengaku mengikrarkan dosa kepada Allah, istighfar dan taubat. Maka dengan sendirinya akan selesai masalah itu. Tidak usah berputar-putar membela diri sana sini, nggak ada manfaatnya. Makin kita berputar-putar sana sini, makin keruh permasalahan itu. Ya. Sudah panjang lebar kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, melakukan amalan-amalan kebaikan. Intinya sibuk dengan amal-amal soleh. Ini juga sudah kita paparkan. Karena kalau menyibukkan diri dengan amal soleh, secara otomatis kita akan jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama. Sebenarnya kita tidak butuh energi khusus untuk meninggalkan pelanggaran, ya. Tetapi kalau kita sibukkan diri dengan amal soleh, maka otomatis itu akan dengan sendirinya menjauhkan kita dari pelanggaran. Kemudian kita juga sudah membahas poin nomor 4 tentang musibah-musibah dunia yang menimpa seorang muslim. Sebagaimana hadis Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa rasa letih, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan orang lain, kegundahan, hingga duri yang tertancap pada tubuhnya, melainkan akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Ini juga sudah kita jelaskan berhubungan dengan masalah itu. Artinya apapun yang menimpa teman-teman dari ujian, selain peringatan dari Allah juga bisa membersihkan dosa-dosa. Yang kelima tentang azab kubur. Ya. Siksa kubur bagi seorang muslim, ya, itu bisa menjadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Ya. Itu menurut Syekh Mahmud. Artinya tidak semua orang yang disiksa di kubur pasti masuk ke neraka kalau dia muslim. Ya. Bisa saja nanti di timbangan amal dia dimudahkan oleh Allah SWT dengan mendapatkan pertolongan sebagaimana dijelaskan di poin yang setelahnya, ya. Ini sudah kita paparkan panjang lebar. Kecuali dia meninggal dalam keadaan kafir, munafik atau musyrik, maka siksa kubur itu akan berlanjut kepada siksa neraka yang abadi. Tapi kalau dia seorang muslim berbeda kasusnya, ya. Kemudian yang keenam juga ada penjelasan tentang bagaimana kesulitan dan kengerian yang terjadi pada hari kiamat nanti, agar seseorang hati-hati dari dosa, dan nanti akan ada pertolongan-pertolongan juga, syafaat namanya, ya. Di hari kiamat nanti itu akan ada pertolongan-pertolongan. Ada di poin ke-7, poin ke-8 tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan wewenang kepada para nabi-nabi memberikan syafaat, kepada para malaikat memberikan syafaat, ya. Dan bagi teman-teman yang sudah lolos di timbangan amal hari kiamat nanti karena amal baiknya lebih berat daripada dosanya, misal amal baik antum 1000, dosa antum 100, selisihnya 900. Ini contoh saja. Maka kita bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang lain senilai 900 itu. Bukan dibagi-bagi ke orang, tapi nilainya bisa dibantukan. Misal kita temukan ternyata ibu kita butuh 100, kita bisa alihkan ke beliau, atau kita minta agar Allah membantu dia sampai angka 900 itu habis. Ya. Kalau ternyata ada 9 orang kita mau bantu masing-masing butuh 100, maka 900 itu bisa kita gunakan. Bukan diambil punya kita dikasih mereka, bukan. Allah dengan kemahamurahnya memberikan bantuan kepada mereka sudah dengan nilai itu. Ada orang yang tidak bisa memberikan syafaat kecuali cuma dirinya sendiri. Ada orang bisa memberikan 1 orang dibantu, ada 2 orang, ada 3 orang. Ada kata Nabi SAW, di antara umatku bisa membantu memberikan syafaat seperti jumlah suku Mudar. Suku Mudar ini suku Arab yang paling banyak anggotanya. Kalau sekarang mungkin sudah jutaan orang gitu, ya. Di masa Nabi SAW itu sudah ribuan orang gitu. Artinya dia bisa membantu karena banyaknya pahala dia dan sedikitnya dosanya. Nah itu juga sudah kita jelaskan panjang lebar.
Berikut juga dengan adanya syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pertolongan kepada hamba-hamba pada hari kiamat ya. Tetapi jangan teman-teman tunggang ini sambil mengatakan begini, oh kalau memang ada syafaat hari kiamat ya sudahlah, saya nggak apa-apa sedikit amalnya atau banyak dosanya toh nanti akan ada dibantukan. Bisa dibantukan, bisa tidak. Syafaat itu masih bisa kita dapatkan, bisa juga tidak. Kan tergantung pemberi syafaatnya. Kita berharap teman kita berikan syafaat, belum tentu. Ada sebuah asar, sebuah riwayat yang pernah kami temukan, akan datang seorang suami pada hari kiamat berkata pada istrinya, bukankah selama saya jadi suami sudah baik? Istri mengatakan iya. Lalu disebutkan kebaikannya, saya pernah begini, saya pernah begitu. Suaminya, istrinya akuin semuanya, iya benar. Terus kata suaminya apa? Kalau begitu tolong bantu saya dengan satu pahala pada hari ini, yang saya berharap saya bisa selamat nanti. Istrinya karena belum ditimbang amalnya, khawatir. Dia mengatakan, saya akui semua kebaikan itu, tapi saya tidak berani untuk melangkah ke sana. Khawatir kalau saya kasih satu itu, saya nanti akhirnya yang kekurangan. Ya, karena kalau pahala 100.000, dosanya 1.000, itu masuk neraka dulu, masih berimbang soalnya. Apalagi kalau dia kasih satu, ini 999 pahalanya, dosanya 1.000, masuk neraka dulu. Padahal ini suami istri, tetangga bantal, sudah berbagi kasih sayang sekian tahun di dunia. Ya, orang tua buat anak-anak masing-masing. Dan begitu juga kata Nabi SAW, seorang istri akan datang hari kiamat mengatakan kepada suaminya, bukankah saya sudah menjadi istri begini dan begitu, disebutkan semua kebaikan. Suaminya akui, selama hidup memang luar biasa baiknya. Lalu istrinya mengatakan, kalau gitu tolong bantukan untuk saya satu pahala. Ya mungkin saya bisa selamat pada hari ini. Karena suaminya belum ditimbang amalnya, belum bisa memberikan syafaat. Dia belum tahu dia lolos atau tidak, dia mengatakan, untuk itu saya mohon maaf. Saya khawatir saya bantu kamu, malah saya tidak selamat. Itu saking luar biasanya pada hari kiamat ya. Jadi tidak bisa kita menganggap gampang-gampangan saja, oh syafaat akan datang. Enggak semua orang bisa memberikan syafaat. Kemarin ada salah satu saudara kita menanyakan tentang masalah kalau ada kerabatnya yang mati syahid, apakah dia bisa spontan dapat syafaat? Karena kan orang mati syahid bisa berikan 70 orang dari kerabatnya ditunjuk bersama-sama masuk surga. Saya mengatakan tidak. Tergantung pemberi syafaat. Bisa saja dia saudara kandung tapi dia nggak kasih saudaranya nanti. Itu tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan. Yang benar justru selama hidup kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dosa-dosa kita, memperbanyak amal soleh kita, kalau perlu kita yang niat untuk membantu orang lain. Ini semua sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu ya. Dan kita akan masuk dari 40 pelebur dosa itu yang ke-9 pada kesempatan ini. Bagi teman-teman yang pegang bukunya, memang saya melihat di buku ini cuma ada judul, tidak ada penjelasan atau syarahnya. Nanti akan kita masuk menjelaskan insya Allah, yaitu doa kaum mukminin dan istighfar mereka untuknya selama ia hidup dan sesudah wafatnya. Jadi salah satu yang membersihkan dosa-dosa kita, teman-teman sekalian, kalau kita ketemu sama seorang muslim, kita mengatakan misalnya, tolong doain saya ya, atau mohon ampun kepada Allah buat saya, itu boleh. Kita minta itu kepada orang yang masih hidup, terutama kedua orang tua kita. Ya, kita bisa mengatakan kepada mereka, tolong mohonkan juga ampun kepada Allah buat saya, selain kita beristighfar dan bertaubat. Atau kita mengatakan, tolong doakan saya supaya urusan saya dimudahkan atau saya selamat dunia akhirat. Semua itu adalah hal-hal yang baik. Apalagi kalau ada teman-teman kita yang mau umroh, mau haji, itu penting sekali untuk kita titip ya. Tolong doain saya ya, gitu ya. Maka itu penting. Walaupun sebenarnya orang yang dititipkan doa ini, dia punya hak untuk menerima atau tidak. Tapi kita titip pesan itu. Karena kata Nabi SAW, Al-Hujjaju wal-Ummar wafdullah. Para jemaah haji dan jemaah umrah itu adalah delegasi Allah. Ya. Da'ahum fa'ajabu, wasa'aluhum fa'atahum. Karena Allah mengundang mereka untuk haji dan umrah, mungkin panggilan seruan travel atau apa, atau teman-temannya mengirimkan informasi, atau dia diumrohkan haji gratis, misal contoh. Maka mereka adalah delegasi Allah, Allah undang mereka, maka karena mereka datang, maka mereka kalau minta pun diijabah. Dan tentang hadis masalah haji di Arafah, kata Nabi SAW, Allah akan turun ke langit bumi di waktu Arafah, kemudian mengatakan kepada para malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku itu datang dalam kondisi mereka berdebu, ya. Dan jadilah kalian saksi kalau dosa-dosa mereka sebanyak tetesan air hujan, atau buih di lautan, ataupun jumlah pasir ya, butiran pasir di muka bumi, maka aku akan maafkan. Lalu Allah berfirman kepada ahli Arafah,
bubarlah kalian dalam kondisi dosa-dosa kalian dimaafkan, dan semua orang yang kalian doakan atau kalian berikan syafaat. Nah itu kan contohnya. Itu boleh saja kita memohon seperti itu. Tapi jangan lupa ya, selain kita minta didoakan, baik itu minta doa agar diterima amal-amal soleh kita, dipanjangkan umur, keberkahanlah secara umum misalnya, atau kita mohon agar kalaupun saya punya kesalahan tolong minta sama Allah juga bantu agar si fulan dimaafkan dosanya. Juga kita harus melakukannya. Ya, kita juga melakukannya sehingga sempurna doa tersebut. Kita berdoa dan juga bisa minta tolong pada orang lain. Nah ini tidak terjadi pada orang yang tidak melakukan ketaatan ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang, dia orang asing kebetulan, dan kami tahu kehidupannya karena interaksi perusahaan kami dengan perusahaan dia itu ada gitu ya. Dan orangnya masih banyak pelanggaran agamanya, bahkan mungkin sholatnya pun mungkin masih jarang sekali. Tapi setiap ketemu orang, tolong doain saya supaya Allah maafkan saya. Tapi dia sendiri melakukan maksiat terus. Dia seperti bergantung pada istighfarnya orang lain. Ini bentrok juga ini ya. Jadi dia harus memang betul-betul tulus karena dia ingin agar Allah SWT maafkan, berikut juga dibantu oleh orang lain. Nah di sini dikatakan doa kaum mukminin dan istighfar mereka untuknya selama dia hidup. Jadi boleh kita minta itu ya. Dan juga sesudah wafatnya. Jadi bagaimana dia pada saat wafat pun selalu didoakan oleh orang lain. Nah ini biasanya agar Bapak Ibu sekalian, ada yang ikhwan dan akhwat sekalian, ada yang mendoakan kita pada saat kita meninggal, maka tentu kita sudah membuat dan melahirkan bibit-bibit itu di masa kita hidup. Kita biasakan anak-anak membaca Rabbighfirli wali walidayya gitu kan. Selain kita ajarkan doa kalau mau tidur, mereka sudah kita pandu misalnya, kita pandu juga untuk membaca doa untuk kedua orang tua gitu ya. Itu contoh ya. Sehingga akhirnya mereka terbiasa ya. Kami terapkan di rumah begitu, anak-anak waktu masih kecil, setiap mau tidur baca zikir mau tidur dan selalu baca doa untuk kedua orang tua. Jadi sampai anak-anak sudah besar pun mereka tidak pernah tinggalkan lagi, itu sangat baik itu contohnya ya. Sehingga mereka mendoakan, kita pun sudah meninggal akan sampai kepada kita tentunya pada saat meninggal. Nah ini tidak mungkin kalau kita tidak siapkan bibit-bibitnya ya, supaya orang-orang mau mendoakan. Atau kita banyak berbuat baik pada orang lain. Sering membantu berbuat baik pada tetangga atau sama teman-teman yang sama-sama sholat, partner bisnis, teman sejawat, ya, pasangan hidup. Memang sama hidup mereka merasa manfaat dari kita. Maka saya yakin pada saat kita meninggal mereka juga tidak akan luput untuk mendoakan kita. Nah ini poin penting untuk menjadi pondasi dan landasan bahasan kita, teman-teman sekalian. Jadi kita sekarang akan fokus membaca atau membahas masalah doa. Mungkin sudah umum. Kita sudah tahu tentang masalah doa. Doa ya sudah tahu, mohon kepada Allah. Tapi masalahnya pertanyaan sederhana, kenapa masih jarang orang yang berdoa? Ada beberapa poin sebagai bahasan atau pembukaan bahasan kita berhubungan dengan masalah ini. Teman-teman sekalian, doa itu adalah inti daripada ibadah. Inti daripada ibadah. Artinya orang kalau sudah biasa menghidupkan doa, berarti ibadah lain akan mudah dia kerjakan. Tapi dia rutinkan, dia selalu berdoa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu inti ibadah. Artinya bisa ditahu orang ini ahli ibadah kalau sudah rutin berdoa. Kalau dia masih malas berdoa, berarti ibadah lainnya juga akan malas gitu. Ya. Kita akan lihat orang ini misalnya antara azan iqamah tidak pernah meluputkan waktu 2-3 menit, 5 menit antara azan iqamah selalu angkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Hujan lagi turun selalu berdoa kepada Allah karena dia tahu itu waktu mustajab. Lagi safar ada saja waktu diluangkan untuk berdoa misalnya. Sepertiga malam tidak pernah luput untuk selalu mengabdi dan minta kepada Allah SWT karena waktu mustajab misalnya. Ya ini pada saat puasa misalnya dan seterusnya, ini semua tidak pernah disia-siakan. Banyak orang di antara kita, dia berpikir doa itu hanya dibaca pada saat genting atau ada masalah. Ini keliru ya. Doa itu harusnya dibaca di setiap saat. Dan kata Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian dengan berdoa di masa kalian sedang lapang, dia akan kenali kalian pada saat kalian sedang sempit. Ya. Jadi kalau mau diijabah doa pada saat kita lagi genting, lagi butuh sekali diijabah, maka harusnya pada saat kita lagi lapang, lagi sehat, lagi nggak ada masalah, di situ berdoa. Itu poin. Poin yang lain, teman-teman perlu ketahui, dalam bab doa, lebih besar pahalanya seseorang itu berdoa agar dipertahankan nikmat daripada dia sedang hadapi masalah, kemudian dia minta solusinya. Jadi gini,
Kalau antum lagi sehat kayak sekarang, antum berdoa, ya Allah pertahankanlah kesehatanku ini misalnya. Itu lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan sakit minta, ya Allah sembuhin saya. Kita lagi ada pekerjaan, lagi ada pasangan hidup, lagi ada keturunan, lagi bahagialah. Maka kita kalau berdoa agar minta dipertahankan, itu lebih afdal daripada nanti masalah baru kita minta solusinya. Walaupun dua-duanya boleh. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Tidak ada alasan. Jadi jangan nanti genting saja baru berdoa. Apalagi Anda menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala nomor kesekian. Lagi sakit, konsul sama dokter dulu nomor 1. Sudah 30 dokter mentok, nggak bisa lagi, baru sholat tahajud. Baru umroh. Ini agak unik ini. Ya. Kenapa nggak berdoa dulu? Dalam Islam kita diajarkan berdoa dulu baru aktivitas. Perhatikan doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa sebelum keluar rumah, doa sebelum biologis. Doa dulu semuanya. Doa dulu, libatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda berdoa pada saat mau ke dokter berobat, ya Allah jadikan atau berikan hambamu kesembuhan, Allah akan berkahi nanti. Allah jadikan dokter dan resep itu cocok dan kita sembuh, gitu kan? Karena hasil doa kita. Dan bahkan para ulama salaf berdoa pada hal-hal mungkin yang dianggap sepele bagi orang lain. Mau keluar ke satu tujuan, berdoa agar Allah sampaikan ke tujuan itu. Kenapa antum tidak berpikir untuk berdoa di saat mau masuk ke sebuah mall supaya Allah mudahin parkiran misalnya? Sederhana, tapi itu doa. Ya. Kata para ulama, doa itu akan bermanfaat dilihat hasil di dunia atau tidak dilihat hasil, atau belum dilihat hasilnya. Karena dasarnya dia ibadah. Perhatikan sabda Nabi SAW, dan hadits ini disahihkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah keutamaan doa. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan tentu disahihkan juga oleh Syekh Albani dalam Sunan atau dalam Sahih At-Tirmidzi. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini, mau dari suku manapun, laki-laki atau perempuan, intinya dia muslim, berdoa di muka bumi ini tanpa ada dosa, bukan minta satu dosa atau memutus hubungan silaturahim. Bukan orang yang memutus hubungan kekerabatan dengan kerabatnya, kecuali Allah pasti akan berikan, hanya saja melalui salah satu dari 3 tahapan. Dikatakan imma an tu'ajjala lahu da'watu. Bisa saja Allah langsung kasih doa itu. Pada saat dia minta kesembuhan, dia minta rezeki, dia minta jodoh, dia minta keturunan, Allah kasih. Tapi garis bawahi poin penting ya. Allah kasih sesuai dengan sunnatullah atau sistem yang sudah Allah buat. Contoh, teman-teman lagi lapar minta, ya Allah hilangkan lapar saya. Bukan laparnya hilang tiba-tiba. Sunnatullahnya adalah antum dapat ide mau makan apa, dikunyah dulu, ya, ditelan, diproses oleh usus, laparnya hilang. Itu sunnatullah namanya. Gitu kan? Jadi ada sistem. Kan begitu, orang minta keturunan, tidak bisa langsung tiba-tiba lahir anak. Terjadi interaksi biologis, ada ikhtiar, ada orang yang langsung bisa subur punya anak, ada orang yang melalui bayi tabung, ada prosesnya, tapi proses itu ada. Ketemu sel telur sama sperma, kemudian jadi kumpalan darah, tulang, daging dan segala macam sampai yang jadi manusia misalnya. Itu prosesnya. Maka ada proses ya. Sama dengan kita minta, ya Allah sembuhin saya. Bukan langsung tiba-tiba sembuh, tapi Allah SWT berikan petunjuk kita, ketemu sama dokter yang cocok, lalu kemudian kita sembuh misalnya. Nah itu perlu digarisbawahi juga berhubungan dengan masalah Allah memberikan langsung jawabannya melalui sistem yang sudah Allah berikan, itu yang ciptakan. Kemudian yang kedua prosesnya adalah wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpankan untuk dia dalam bentuk pahala yang dia panen di hari kiamat. Dalam sebuah riwayat yang dikatakan nanti akan datang seseorang pada hari kiamat, pahalanya bergunung-gunung, banyak sekali pahala, dan dia tidak tahu dari mana. Lalu dia bertanya kepada para malaikat, ini dari mana ini? Kata para malaikat, ini adalah doa-doamu yang belum kau terima jawabannya di dunia. Artinya kita kalau berdoa walaupun belum lihat hasilnya di dunia, maka tetap akan kita panen dalam bentuk pahala di hari kiamat. Kata Nabi SAW, maka orang-orang yang tadinya melihat pahala bergunung-gunung ini karena doanya yang dia belum dapat jawabannya di dunia, berharap pada saat itu semua doa yang dia panjatkan tidak dikasih di dunia. Dia terima dalam bentuk pahala di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah hilangkan keburukan yang menimpa dia yang setara timbangannya dengan doa dia.
Misalnya dia akan ditipu orang, dia akan ditabrak atau apa. Terus dia sering berdoa agar diberikan keselamatan dari segala macam mara bahaya. Allah bisa selamatkan kalau doa ini bobotnya berimbang dengan ini. Ya kan gitu. Karena ini memang ada bobot-bobotnya. Beda doa sekali dipanjatkan dengan doa 5 kali dipanjatkan, 10 kali dipanjatkan itu akan beda bobotnya. Nah seperti itulah. Qalu, para sahabat mengatakan, idzan nukthir, kalau gitu kita perbanyak doa, ya. Lalu kata Nabi SAW, qala Allahu akthar. Maka kata Nabi SAW, Allah tetap lebih banyak rahmatnya. Artinya makin banyak kalian minta, makin sering Allah kasih. Dan ini penting teman-teman untuk digarisbawahi ya. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita berdoa agar kita manja dan memohon kepadanya. Lalu kenapa kita tunda doa? Ada orang dalam satu hari full tidak ada doa sama sekali dibaca. Ini agak unik. Apalagi ada orang yang sampai seminggu, sebulan, nanti ada ujian datang baru berdoa. Kenapa ini? Padahal dalam sehari dari bangun tidur sampai tidur lagi doanya banyak sekali. Masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, mau makan doa, habis makan doa, mau pakaian doa, buka pakaian doa, keluar rumah doa, masuk rumah doa, banyak sekali doa. Kenapa nggak dibaca doa-doa ini? Dan itu sangat besar manfaatnya. Selain kita dapat manfaatnya di dunia, apa yang kita minta dalam doa, kita juga panen dalam bentuk pahala yang meninggikan derajat kita nanti di surga gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa. Ya. Kemudian juga ada hadis yang lain yang memberikan jaminan kepada kita. Sebenarnya setiap doa, kalau teman-teman panjatkan, asal memenuhi syaratnya, di antara syarat yang paling dasar, mulai dengan pujian kepada Allah, Alhamdulillah dulu, minimal itu Alhamdulillah. Kemudian baca salawat kepada Nabi SAW. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu angkat tangan ke langit. Mulai sampaikan hajat, walaupun dalam bahasa Indonesia. Karena kalau tidak dimulai dengan pujian kepada Allah dan baca salawat kepada Nabi SAW, doa itu ditolak, tidak akan diterima. Nah, itu. Mirip sebenarnya tidak kita samakan Allah dengan manusia. Teman-teman kalau ajukan proposal atau apapun kepada pemilik perusahaan, owner perusahaan, atau kepada presiden misalnya kita minta sesuatu, masa langsung tolong kasih saya ini atau berikan saya jabatan, berikan saya tanah ini? Tidak mungkin. Kepada yang terhormat Bapak Presiden atau kepada yang terhormat Direktur Dirut misalnya dan seterusnya. Maka Allah SWT lebih pantas sebagai pencipta untuk dipuji dulu, kemudian baca salawat kepada Nabi SAW. Kalau itu sudah ada, maka syarat yang mutlaknya itu sudah ada. Tinggal kita sampaikan hajat kita. Tentu ada syarat-syarat yang lain ditambahkan oleh para ulama seperti jangan tergesa-gesa atau isti'jal. Karena kata Nabi SAW, yustajabu di ahadikum malam ya'jal. Akan diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, wa mal isti'jal, dalam riwayat dan wa kaifa yasta'jil ya Rasulullah. Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa lalu kemudian dia tinggalkan doa itu. Mungkin tinggal sekali lagi dia berdoa, mungkin tinggal 2 kali lagi. Kenapa berhenti? Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala menjamin kita akan menerima doa semua yang dipanjatkan ya kepadanya. Di antaranya firman Allah yang sangat masyhur ya dalam surah Ghafir surah nomor 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian menyeru, Allah SWT memastikan sebuah keputusannya ya. Kalau berdoalah kepada aku pasti aku akan terima, pasti aku akan berikan. Sesungguhnya orang-orang yang justru menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata ulama tafsir, berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam ya, dalam keadaan hina dan juga dina. Dan dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku kalau yang bertanya tentangku, kalau aku sangat dekat, dan juga ujibu da'watad da'i idza da'an, saya pasti akan menjawab doa-doa yang dipanjatkan kepadaku. Falyastajibuli, oleh karena itu mereka harusnya ya memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan ya pertolonganku, Jadi memang dijelaskan dalam 2 ayat tadi bagaimana Allah SWT memastikan akan mengijabah, tinggal kita mau berdoa atau tidak. Juga kata Nabi SAW dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan mereka mensahihkan hadis ini.
Kata Nabi SAW, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian Allah itu maha suci dari segala macam kekurangan dan sifat-sifat yang kurang atau buruk, dan juga maha agung. Dia maha pemalu dan juga maha mulia. Mulia ini maksudnya mau selalu memberi. Kalau bahasa manusia itu dermawan gitu ya. Yastahi min abdihi idza rafa yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Allah itu malu kalau melihat hambanya menengadahkan atau mengangkat kedua tangannya ke langit berdoa lalu dikembalikan dalam kondisi kosong. Artinya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting jangan tergesa-gesa dalam mengucapkan dan juga menunggu jawabannya. Saya yakin teman-teman kita sepakat kalau kita ajukan di perusahaan kita untuk dinaikkan gaji misalnya atau minta sebuah fasilitas baru dimasukkan sekarang, kita pasti menunggu dengan sabar. Nggak mungkin kita ketuk-ketuk ruangannya di rootnya, ini mana permintaan saya kemarin, mungkin bisa diusir dari perusahaan itu kan. Jadi kita sebenarnya harus paham ada adab dan tata keramanya. Tetap aja panjatkan kepada Allah, nikmati prosesnya dan semua akan aman ya dengan izin Allah SWT, karena Allah itu pasti benar dengan janji-janjinya. Salah satu yang luar biasa dari doa itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak justru meminta kepada Allah, tidak berdoa. Padahal kita tahu kalau kita minta itu manfaatnya buat kita sebenarnya. Minta kesehatan, minta keturunan, minta kebahagiaan, segala macam. Siapa yang tidak minta kepada Allah, justru Allah marah kepadanya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Atau diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan hadis ini. Dalam seorang penyair mengatakan ya, jangan sekali-kali, terjemahnya kurang lebih, meminta bantuan kepada anak keturunan Adam. Tapi mintalah kepada pemilik pintu rahmat yang tak pernah tertutup. Karena Allah itu murka bila engkau tidak minta kepadanya. Sedangkan anak keturunan Adam marah apabila diminta. Maknanya kalau kita minta sama manusia sekali mungkin dia kasih, 2 kali dia kasih. Tapi kalau sudah 3, 10 kali mungkin dia marah. Maka penyair ini saya mengatakan jangan kau minta sama manusia. Karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Ini kan berarti ada peluang yang luar biasa karena Allah suruh kita minta dan Allah janji untuk diterima. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Makin rutin berdoa berarti kita kayak makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa itu sendiri. Rutin berdoa, ya rutin berdoa. Sampai pada tingkat teman-teman sekalian, doa itu bisa menolak bencana. Ya. Dalam buku yang saya bacakan sekarang ini ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani, beliau mengatakan di salah satu poin berhubungan dengan masalah doa, beliau mengatakan kedudukan doa terhadap bencana itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, doa lebih kuat dari bencana. Teman-teman berdoa, lagi ada bencana ini juga akan menimpa, tapi karena doa kita lebih kuat, lebih sering kita berdoa, volumenya lebih banyak. Ya. Kita berdoa, maka doa itu bisa menolak bencana tadi, nggak jadi terjadi. Kemudian yang kedua, doa itu lebih lemah daripada bencana, sehingga bencana jadi datang. Tetapi di dalam keadaan ini pun, doa masih bisa membantu ya untuk meringankan, untuk memberikan jalan keluar kalau kita berdoa sementara musibah itu datang. Kemudian yang ketiga, doa dan bencana itu saling ya beradu kekuatan. Ya. Sehingga mana yang menang? Misal teman-teman lagi ada masalah lalu berdoa sama Allah. Tetapi di tengah jalan antum berhenti berdoa, sementara ujiannya masih berjalan. Maka di sini nanti bisa saja dia menang bencana itu sehingga berlanjut. Jadi kalau ada masalah justru makin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin memohon. Dan salah satu adab kata ulama yang terbaik bagi orang yang mau diijabah doanya, justru di saat dia memohon kepada Allah, mengajukan proposal doanya, dia lebih patuh kepada Allah. Ini penting sekali ya. Antum kalau lagi mengajukan sebuah permintaan kepada pimpinan perusahaan untuk dinaikkan payrollnya atau dapat bonus, pasti sementara nunggu permohonan itu masuk ke ruangan, kita akan lebih menunjukkan prestasi kita kan.
Otomatis kita lebih tepat datang kantor, kita menunjukkan prestasi, sehingga memang pimpinan melihat, oh iya, ini pantas dinaikin gajinya. Atau sebaliknya, ada orang tidak, dia ugal-ugalan, sudah saya ajukan, ya udah tetap datang telat, tidak bisa kerjaan, itu pasti jadi bahan penilaian. Nah ini kita tarik ke dalam masalah doa. Harusnya teman-teman di saat kita punya hajat, kita justru lebih fokus ya, untuk bisa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan 3 poin ini tadi, kata Dr. Sa'id hafidahullah, beliau menukil sebuah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Ketahuilah bahwasanya doa itu akan memberikan manfaat kepada apa yang telah turun, terjadi sebagai sebuah keputusan atau takdir Allah, dan yang belum terjadi. Allah takdirkan kita akan diuji nanti besok misalnya dengan sesuatu, tapi kita terus berdoa selama sebulan, selalu minta kebaikan, keselamatan, maka tidak jadi turun ujian tersebut. Oleh sebab itu berdoalah kalian selalu wahai hamba-hamba Allah. Ini kata Nabi SAW. Dan beliau juga menukil hadis Salman radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, la yaruddul qada'u illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Ketahuilah tidak ada yang bisa menolak ketentuan atau ujian Allah datang kecuali doa. Enggak ada selain itu saja, itu kan? Kalau sering berdoa bisa saja takdir Allah yang tadinya sebagai ujian itu berubah, tidak jadi menimpa kita. Dan tidak ada yang bisa menambah keberkahan umur kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mungkin poin penting yang perlu digarisbawahi dalam masalah doa teman-teman sekalian, kita boleh memohon apa saja ya, selama tidak bentrok dengan sunnatullah atau sistem yang sudah Allah buat ya. Kalau ada orang meminta sesuatu misalnya, dia lihat ini contoh saja supaya mudah difahami. Ada orang laki-laki, dia lihat ini laki-laki tampan banget gitu, atau perempuan cantik banget misalnya. Lalu dia minta, ya Allah berikanlah wajah saya seperti wajah dia. Nah, itu tidak mungkin karena bentrok dengan sistem. Allah sudah buat wajah kita sama dia berbeda, itu nggak bisa ya. Atau dia minta dia lahir laki-laki, ya Allah ubah saya jadi perempuan, itu nggak mungkin. Atau dia minta, ya Allah berikan saya mata 3 beda sama orang lain, itu nggak mungkin itu ya. Atau dia tidak suka malam, ya Allah hilangkan malam, saya cuma mau siang saja, itu nggak mungkin. Tapi selama tidak bentrok dengan sistem yang sudah Allah buat, kita minta kesembuhan, kita minta keberkahan, kita minta ditambahkan keturunan, kita minta diluaskan rezeki, semua itu tidak ada masalah ya. Bahkan sesuatu yang mustahil di mata manusia itu bukan mustahil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat misalnya kasusnya Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. 2 nabi ini sudah lama menikah, umurnya sudah sampai puluhan tahun. Nabi Ibrahim sampai 65 tahun, Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun, belum punya keturunan. Dan kebetulan dua-duanya kasusnya sama, istrinya mandul. Cuma mandul ini bukan sunnatullah, semua manusia mandul, bukan. Dia cuma sebuah ujian, berarti masih bisa ditolak dengan doa. Nah gitu ya. Maka akhirnya berdoalah Nabi Ibrahim alaihissalam agar diberikan keturunan. Dan Allah berikan keturunan langsung, yang pertama dari Hajar Ismail alaihissalam, dan juga dari istri yang pertamanya Sarah yang mandul, lahir Ishak. Setelah Sarah juga terus berdoa minta kepada Allah agar dimudahkan memberikan keturunan untuk Ibrahim alaihissalam. Nah itu diberikan, dan Allah berikan keberkahan karena doanya yang sangat serius. Allah jadikan julukan buat Ibrahim dengan Abul Anbiya, bapaknya semua nabi-nabi. Karena setelah beliau dan kedua anaknya Ismail dan Ishak, semua nabi-nabi yang datang keturunan dari keturunan beliau. Kalau sebelum Nabi Ibrahim, nabi-nabi masih berpencar dari keturunan, berbagai keturunan Nabi Adam. Tapi kalau setelah Nabi Ibrahim tidak ada lagi. Dari Ismail turun Nabi Muhammad SAW, dan dari Nabi Ishak turun Yakub, Yusuf, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Ilyasa, Zulkifli, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semuanya dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Nah itu keberkahan dari pada doa tersebut. Begitu juga Nabi Zakaria, istrinya mandul, dia minta diberikan keturunan tapi dari istrinya yang mandul, gitu kan. Dan Allah berikan luar biasa, Nabi Zakaria diberikan sebagai tanda-tanda kebesaran oleh Allah SWT. Teman-teman bisa baca di 15 ayat pertama surah Maryam, surah nomor 19, kisahnya. Dia berdoa terus sama Allah sampai umurnya 100 tahun, sudah sangat tua, rambutnya putih semua, tulangnya sudah lemah, minta anak dari istrinya yang mandul ini.
istrinya sudah 90 tahun, hamil, punya anak. Dan Allah jadikan nabi, yaitu Nabi Yahya. Dan Allah bilang dalam Al-Quran, sungguhnya itu terjadi demi untuk menjadi tanda-tanda kebesaran kami kepada manusia, gitu kan. Jadi selama tidak bentrok dengan sunnatullah, dia akan bisa diijabah. Nah, sebagai penutup, dan silakan kalau ada yang mau bertanya setelah ini teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah bahasan ini juga, kita dianjurkan tidak berdoa sendiri. Tapi bagaimana kita mendoakan juga orang lain, ya. Dan mendoakan orang lain itu akan menjadi penyebab kita akan mendapatkan apa yang kita doakan buat dia. Karena kata Nabi SAW, nah ini tadi yang dalam bab kita ya, salah satu yang bisa membersihkan dosa-dosa kita semasa hidup, selain kita istighfar dan bertobat, kita minta orang lain mohon ampun buat kita juga. Dan kalau itu kita hidup, kita bisa minta. Kalau kita sudah meninggal karena kita berbuat baik sama orang-orang, akhirnya banyak mendoakan juga sampai kepada kita. Kan gitu. Nah itu juga bisa terjadi tentunya. Nah ini bisa bagian daripada hal yang datang kepada kita untuk diampuni dan dimaafkan kesalahan serta juga diberikan tambahan pahala ya. Jadi masih ada celah di mana kita bisa minta sama orang lain atau kita mendoakan orang lain. Biasanya sih kalau kita melakukan satu perbuatan, maka ulama mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Kalau hari ini teman-teman jenguk orang sakit, besok kita sakit kita dijenguk. Hari ini kita bantu, besok kita dibantu. Hari ini kita gunjing orang, gibah, besok juga kita digibahin gitu. Itu sudah sistem, kita nggak bisa keluar dari situ. Ya, itu sudah Allah buat sebagai sebuah sistem. Dan Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan temukan ada perubahan dari sistem yang sudah Allah buat itu. Ya, sistem yang Allah buat itu. Nah, kalau teman-teman berdoa, doalah kebaikan buat diri kita sama juga buat orang lain. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah ya, untuk saudaranya muslim yang lain, kecuali di atas kepalanya malaikat mengatakan wala kamithluhu wala kamithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau saya teman-teman lihat nih, ada teman kita yang sukses nih, kita mengatakan ya Allah berkahi dia, tambahkan buat dia. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita. Ya. Jadi berarti dari sini juga hati-hati dengan doa yang buruk ya. Ya Allah celakakan dia, ini bahaya nih. Berarti juga malaikat bilang kau juga dapat yang sama. Terus bagaimana Ustaz kalau ada orang menzalimi kita? Beda, itu bab lain. Kalau misalnya ada orang yang zalim sama kita, kita punya dua opsi. Dan ini Bapak Ibu bisa pilih, teman-teman bisa pilih. Kalau kita terzalimi, ada orang utang nggak bayar, ada orang fitnah kita segala macam, ada dua cara untuk kita bisa jadi pilihan. Yang pertama, balas dendam aja. Ya Allah dia fitnah saya, butain matanya. Bisa nggak? Bisa. Kan dia terzalimi. Kata Nabi SAW, tidak ada hijab antara orang yang terzalimi dengan Allah SWT. Tapi ini murni balas dendam. Anggap Allah kabulkan, matanya buta. Udah selesai. Kita dapat apa? Nggak ada, cuma dendam doang. Yang kedua ini yang efektif. Minta kepada Allah agar Allah berikan dia hidayah. Ya Allah buat dia sadar tentang kesalahannya. Ya Allah buat dia kembalikan uang saya. Misal Allah ijabah, dia sadar, dan dia perbaikin, dia berikan hak kita dapat hak kita, dan selama itu karena dia sudah dapat hidayah, dia jadi orang baik, kita juga panen pahala dari amal-amal solehnya. Jadi jangan selalu berisikan hati ini sesuatu yang buruk, yang tahu hanya balas dendam aja kepada orang gitu ya. Ya tidak ada manfaat buat kita. Allahu a'lam. Begini bahasanya teman-teman sekalian, salah satu yang menjadi pembersihan dosa adalah kita memohon atau didoakan oleh orang lain ya. Juga ada sebuah hadis yang saya mau tambahkan mungkin sebelum pertanyaan. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lainnya, hidup atau sudah mati ya, kecuali Allah akan berikan untuknya pahala dari setiap muslim itu satu pahala. Itu yang biasa kita dengar doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, maafkanlah laki-laki muslim dan perempuan muslim, wal mu'mina wal mu'minat, laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, gitu kan? Al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah mati. Ini pahalanya luar biasa. Kalau yang hidup misalnya muslim 2 miliar, kita dapat 2 miliar pahala hanya berdoa begitu saja. Kalau yang mati misalnya 3 miliar, berarti digabung 5 miliar itu. Itu hitungan detik saja. Ya. Makanya selalu lowongkan dari setiap doa kita, selain untuk diri kita sendiri, doakan juga orang lain. Paling tidak itu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat secara umum, dan ikutkan al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Allahu a'lam.